Halo teman-teman, selamat malam dan bergabung lagi dengan channel Andre Tunggal di sini. Kali ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang memang harus kita bicarakan hari ini juga. Jadi pada hari ini ketika streaming ini dibuat, teman-teman, Indonesia kedatangan Paus Fransiskus yang mengunjungi Indonesia, dan ini adalah satu momen yang baik ya, menunjukkan hubungan kenegaraan antara Vatikan dan Indonesia. Tapi lebih daripada itu, ada sebuah unsur persahabatan yang baik. Cuman pada akhirnya kebaikan ini ternoda menurut saya dengan narasi-narasi sumbang yang muncul belakangan ini. Ketika ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa kedatangan paus itu adalah kristenisasi. Dan dikatakan bahwa akidah umat Islam jadi lemah karena paus datang ke Indonesia. Saya tidak mengada-ada, dan ini adalah sebuah video yang dirilis sendiri oleh yang bersangkutan, yaitu Ustadz Alfian Tanjung. Seperti Anda bisa lihat di depan. Jadi video ini dirilis 1 hari sebelum kedatangan paus dengan judul "Apakah kedatangan Paus Fransiskus memperkuat agenda kristenisasi di Indonesia? Waspada pemurtadan." Itu sudah benar-benar muncul dari judulnya, udah kelihatan, dan saya kira tidak clickbait teman-teman ya. Karena demikianlah yang dikatakan oleh sang ustadz yang bersangkutan ya. Dia mengatakan seperti itu. Mari kita dengarkan sama-sama teman-teman apa yang jadi perkataan sang ustadz yang diwawancarai oleh salah seorang, saya nggak tahu katakanlah itu temannya ya. Mari kita dengarkan baik-baik. Sebagai negara mayoritas Islam, adakah misi kedatangan paus ke Indonesia yang perlu kita waspadai, Bu Alfian? Menurut Bu Alfian, apakah kedatangan paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bu Alfian? Pasti. Ini jelas nggak sekedar datang ini. Ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi. Apa pesan Bu Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati nanti jadi mempengaruhi akidah? Karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah, Bu Alfian. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Emas 2045 dalam Gembala Yesus. Bahwa gerakan kristenisasi ini sudah merangsek jauh, padahal Quran mengatakan, "Walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu sampai kamu ikut apa maunya mereka. Mari semua kita memperteguh keimanan kita, memperkokoh akidah kita, dan siap berdakwah untuk berjihad fisabilillah. Saya tidak mengada-ada, dan Anda barusan mendengar sebuah cuplikan dari perkataan sang ustadz tersebut yang seakan-akan begitu memusuhi sekali kedatangan Paus Fransiskus dan dianggap sebagai ada agenda kristenisasi, dan ini menjadi musuh besar dari agama Islam. Saya yakin Anda yang berwawasan luas, Anda yang pikirannya waras, tidak peduli apapun agama Anda, baik Islam maupun Kristen. Saya percaya Anda pasti terheran-heran dengan perkataan seorang pemuka agama ini. Dan tentu saja kita akan bahas, kita akan berikan jawaban, karena perkataan-perkataan miring ini tidak boleh didiamkan. Karena nanti orang berpikir Kristen beneran seperti yang dikatakan oleh sang ustadz itu. Jangan-jangan orang berpikir apa betul memang kristenisasi terjadi, dan saya tidak mengada-ada. Cukup banyak yang berpikir demikian karena mengikuti perkataan sang ustadz ini. Kita akan iris tipis-tipis sesudah yang berikut ini, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan thank you untuk teman-teman di live stream. Saya belum bisa menyapa satu persatu teman-teman, tapi saya akan melanjutkan dulu supaya setiap orang yang menyaksikan sesudah ini akan langsung nangkap topiknya ya. Jadi kita akan membahas secara khusus apa yang dikatakan oleh sang ustadz ini, dan kita akan
mengulik apakah benar demikian ya. Jadi nanti kita akan mulai dengan disclaimer dulu. Kenapa disclaimer? Karena saya kira penting sekali untuk kita sebagai orang Kristen menjelaskan maksud dan tujuan ini semua. Karena entah bagaimana ada saja sekelompok orang yang kebetulan ya, beragama tertentu yang suka banget kepantik ya emosinya. Cuman lihat dari sepotong doang udah langsung asumsinya tuh dimusuhi. Lalu asumsinya mau berantem, kayak gitu aja. Jadi kita harus memberikan sebuah disclaimer yang jelas supaya kita punya orang Indonesia ini maju pemikirannya begitu ya. Jadi kita akan luruskan agenda kristenisasi, tuduhan agenda kristenisasi ala Ustadz Alfian Tanjung. Dan berikutnya kita akan membahas perkataan Ustadz Alfian ini ketika dia mengatakan kedatangan Paus Fransiskus bagian dari kristenisasi. Dan kita akan juga membahas bagaimana dia mengatakan sidang DGI itu membuat keputusan untuk mengkristenkan Jawa. Dan agenda Indonesia Emas 2045 itu adalah agenda kristenisasi. Dan saya akan sedikit membahas tentang fenomena beragama dengan paranoid. Saya kira ini nanti akan jadi satu pembahasan yang menarik untuk setiap kita, apapun agama kita ya. Baik, saya akan langsung ke disclaimer terlebih dahulu. Saya masih belum belum menyapa teman-teman ya, tapi saya harus mulai dengan disclaimer dulu. Jadi ya kita harus mulai dengan sebuah disclaimer yang clear bahwa ini adalah sebuah upaya kita sebagai orang Kristen, dan video ini saya buat sebagai upaya untuk menjawab tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Dan dalam hal ini adalah Ustadz Alfian Tanjung mengambil posisi untuk menuduh bahwa kedatangan Paus ini melakukan kristenisasi. Kenapa saya harus langsung membuat video seperti ini? Saya kira teman-teman yang ada di live stream pasti udah langsung juga clear bahwa kita tidak sedang kurang kerjaan. Kita sebagai orang Kristen, kita harus meluruskan apa yang menjadi perkataan miring orang-orang seperti ini. Karena Ustadz Alfian Tanjung ini mengeluarkan statement yang menurut saya sangat berbahaya. Karena dia memberikan framing buruk tentang kalau gitu Paus datang ini melakukan kristenisasi, seakan-akan ingin menyebarkan ketakutan, paranoia, kekhawatiran di antara umat Islam bahwa nanti akan ada kristenisasi melalui Paus Fransiskus yang datang di Indonesia. Ini tentu saja sangat ngawur yang hakiki, sangat ngelantur sekali begitu ya. Kita bisa lihat bahwa kedatangan Paus Fransiskus pada tahun 2024 di tanggal 3 sampai tanggal 6 September ini adalah bagian dari perjalanan apostolik Paus ya. Yang secara kita bisa lihat ini adalah ketundaan atau tertundanya perjalanan atau kunjungan Paus yang harusnya ada dilakukan di tahun 2020 tetapi kemudian tertunda sampai sekarang karena pandemi Covid. Jadi tuduhan-tuduhan semacam ini adalah tuduhan yang sangat disayangkan sekali. Dari KWI, ketua dari KWI, Wali Gereja Indonesia itu adalah bagian organisasi atau payung dari gereja-gereja Katolik di Indonesia juga mengatakan bahwa kunjungan Paus Fransiskus ini adalah untuk misi kemanusiaan dan ini adalah kunjungan yang tertunda. Sehingga seharusnya umat Islam pun yang waras dan rasional bisa melihat bahwa nggak ada urusannya ini sama yang namanya kristenisasi, begitu ya. Tidak ada urusannya sama sekali. Karena ini adalah satu hal yang bisa kita bilang kunjungan kenegaraan yang wajar karena Paus Fransiskus adalah pribadi yang di dalamnya itu dia mewakili dua kepemimpinan sekaligus. Pertama, dia mewakili kepemimpinan sebagai pemimpin umat Katolik, di mana memang teman-teman yang Katolik, Kristen Katolik itu menerima Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi mereka. Yang kedua, Paus Fransiskus adalah seorang kepala dari, bisa dikatakan kepala negara Vatikan pula. Jadi kunjungan Paus Fransiskus itu adalah kunjungan, bisa dibilang kunjungan diplomatik, dan juga bisa dibilang sebagai sekaligus kunjungan keagamaan. Dan kunjungan Paus Fransiskus tentu saja terlihat sebagai kunjungan yang memang tidak ada agenda untuk mengkristenkan apalagi. Ya itu tidak ada gitu ya. Nah jadi sebuah saran untuk Ustadz Alfian Tanjung
dan para muslim yang mungkin keikut ya, kemakan sama perkataannya sang ustadz ini, saya kira tidak berlebihan saya mengulik dari Quran ya, dari surah Al-Hujurat ayat 12 yang mengatakan, hai orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa ya. Nah, saya kira kitab dari umat muslim sendiri itu dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah dosa kalau terlalu berburuk sangka begitu ya. Nah, saya kira itu saja disclaimer saya. Jadi kami sebagai orang Kristen berhak untuk memberikan atau meluruskan narasi karena yang diungkit-ungkit kami gitu, dan kami yang dianggap melakukan kristenisasi. Kalau ada muslim yang menonton ini atau Anda yang ada di live streaming, saya kira Anda berhak untuk berkomentar. Karena saya pun percaya bahwa tidak semua muslim demikian, dan tidak semua orang yang beragama Islam itu buat saya kesumbat otaknya kayak beliau tersebut ya. Saya mohon maaf nih ya, si Pak Ustadz Alfian Tanjung ya. Buat saya itu kok berlebihan begitu. Shalom teman-teman, saya menyapa teman-teman yang sudah bergabung di kolom live chat. Thank you karena sudah bergabung, dan tadi saya sudah menyimak ada Sheni Mulan yang support. Thank you Sheni Mulan ya, sudah support. Dan di luar Nurul, teman-teman ya, ada teman kita Jadid Hidayah Mualaf Channel yang selalu bikin gosip tentang saya. Gosip yang mengada-ada dan tidak pernah ada dibikin ada sama dia. Ternyata support ya. Mungkin mau nonton channel, mau nonton member ya, konten membership saya ya. Silakan nonton, dan kalau tujuannya baik, syukuran ya. Saya bilang terima kasih, tapi kalau tujuannya buruk ya lakukan saja, Anda nggak akan ketemu apa-apa di sana ya, kalau mau cari kesalahan saya. Shalom teman-teman, shalom untuk Christian Awui, thank you. Immanuel Christian Awui, thank you, shalom. Dari Salatiga untuk Gian Benu ya, shalom. Jadi cari konten. Lamsiar Tampu Bolon ya, shalom. Cedric Andreas Yadari Sever, shalom. Jonathan Allen Agiet dari Cimahi, shalom. Untuk Bayu Nugraha dan Trik Trister, shalom semuanya. Untuk Ahasia, untuk dari Singkawang ya. Duh, saya pengen nih ke Singkawang. Saya pengen makan bubur babi di sana tuh, enak banget. Untuk Caroline Puspa Sanjaya, shalom. Untuk Dani Singgi Sleman, untuk Delena Lena, Tuhan berkati. Edi Galang, Andreas 175, Thunder Knight, Mary Rompas, shalom. Gary Unang, saya Katolik Roma dari Malaysia. Salve bro Gary Unang ya. Fun Gaming, shalom dari Tuban. Borneo TFC, thank you for your support ya. Tadi Gary Unang, keseingat saya tadi ada mention, repot banget ya kalau misalnya imannya setipis tisu ya. Iya. Repot banget kalau kita itu beragama itu imannya tipis banget, karena kesenggol dikit jadi murtad, itu tuh repot banget sih. Kasihan sih. Shalom shalom ya. Shalom teman-teman ya. Untuk kakak Elsye Pelupesi dari Athens, shalom. Apakah kunjungan Paus kalau ke Amerika dibilang katolikisasi? Saya nggak tahu ya. Shalom untuk El Franz, untuk Rimhot Sidabutar, shalom semua teman-teman. Untuk Christine, untuk Fun Gaming, tadi sudah ya. Ferdi, Samuel, Marcelina, shalom. Yerusalem Baru, shalom. Thank you untuk El Franz sudah support channel ini, Tuhan berkati ya. Erma Guptia, Gitrisa dari Danau Toba, luar biasa ya. Shalom untuk Maruta, shalom. Untuk Lopez dari Timur Timur. Untuk Brema Bas, untuk Master Joe, shalom. Felix Tonapa, Robin Huang, shalom, shalom. Oke, saya tidak bisa menyapa semua teman-teman satu persatu, tapi thank you so much teman-teman sudah mensupport pelayanan di channel ini ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Kita saksikan ya, atau kita iris habis, kita iris tipis-tipis orang-orang yang menunjukkan. Saya mau ngomong ini, tapi saya ngerem teman-teman ya. Tapi menurut saya ini cara berpikir, sekali lagi ya, cara berpikir yang bodoh. Dan cara yang berpikir yang bodoh ini kita tunjukkan supaya apa? Supaya kita itu makin pintar semua. Dan saya percaya bahwa Anda pun adalah umat yang kita itu beragama, tapi beragama tidak secara bodoh ya. Tidak beragama secara bodoh.
Kita lanjutkan teman-teman ya. Mari kita dengarkan bagaimana perkataan atau agenda kunjungan ini yang dikatakan Kristenisasi. Mari kita dengarkan sama-sama. Baik, Bung Alfian, Paus akan datang ke Indonesia. Pekerja di Jakarta diimbau WFH pada 5 September. Antisipasi keramaian Misa Akbar. Sebagai negara mayoritas Islam, adakah misi kedatangan Paus ke Indonesia yang perlu kita waspadai, Bu Alfian? Mereka yang melakukan acara, kita yang disuruh WFH nih. Menurut Bu Alfian, apakah kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bu Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik, untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ini jelas nggak sekedar datang ini. Ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya. Ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi dalam menghadapi umat Islam. Mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bukan, dan boleh diteruskan. Nah, saya jadi bingung ya dengan perkataan orang-orang ini yang kemudian selalu menaruh curiga dan prasangka buruk ya kepada situasi ini, di mana si Ustadz Alfian Tanjung ini mengatakan bahwa ini pasti ada agenda kristenisasi, karena ketika sang penanya mengatakan umat muslim tuh mesti waspada nggak sih karena misi kedatangan Paus ini untuk kristenisasi. Bingung aja saya waktu pertama kali dengar ini barang, saya cuman garuk-garuk kepala teman-teman ya. Begitu amat ya pikirnya ya. Bahkan ketika sang ustadz ini mengatakan bahwa Paus itu khalifah, dalam tanda kutip khalifahnya Katolik. Jadi sang ustadz ini menyamakan Paus sebagai pemimpin agama disamakan dengan konsep khalifah di dalam Islam. Ya kalau Anda mengikuti channel saya dan kita sama-sama simak, mengerti, mengenal, ya ini arahnya ketika ngomong khalifah ya arahnya adalah soal masalah soal masalah memperoleh otoritas kekuasaan yang bahkan dalam kondisi tertentu bisa saja menggunakan kekuatan militer pada konteks tertentu ya. Jadi buat saya ini sesuatu yang lebay nggak sih? Lebay banget nggak sih begitu ya? Dan bahkan dia mengatakan mereka ini kerjasama untuk menghadapi Islam ya. Jadi kok kayaknya Islam itu merasa atau ditempatkan dirinya sebagai